Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil mujahidina sabirin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimuradih. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para ibu-ibu ustazah yang alhamdulillah kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan senantiasa ilmunya diberikan manfaat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus guru kita Mukarram Al Ustad Haji Ahmad Maulana, beliau gak bosan-bosan ngajakin kita ibadah. Dan subhanallah taklim ibu-ibu di Al-Huda ini sampai acaranya ada jalan-jalan minimal setahun 2 kali ya Bu ya, biar gak sumpek, biar dapat suasana baru. Apalagi ngajinya tadi di Curug. Ini sekalian tadabbur alam Bu, ngajinya sambil dengerin air terjun ya. Saya dulu lagi masih ganteng-ganteng dan muda-muda, sekarang udah tua Bu, lagi masih muda-mudaan dulu sering ngaji juga di Curug-Curug. Masuk ke air terjun, muhasabah di dalam, itu nikmat. Maka kita doakan mudah-mudahan Ustaz Haji Ahmad Maulana senantiasa sehat walafiat. Ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji teriring syukur senantiasa kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Bahkan ibu-ibu sudah memperingati kelahiran Nabi. Mudah-mudahan bukan cuma seremonial belaka, bukan cuma rame memperingati maulidnya, bukan cuma rame patungan seragamnya, bukan cuma rame bawa berkatnya, tapi juga makin sering kita mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah ngaji kita baca kitab hadis, di mana sering saya katakan saat kita baca hadis Rasulullah seakan-akan kita sedang mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Maka kita yakin orang yang ketika mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan niat mengamalkan ajarannya, insya Allah dihitung pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan lanjutkan bacaan hadis kita Ibu. Masih ingat hadis keberapa sekarang? Hadis yang ke-8. Alhamdulillah. Jadi ternyata ada juga yang nyatetin. Kita baca sama-sama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu as-saminu an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulallahi
sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, hari ini kita akan kaji hadis yang ke-8 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis ini sanad yang pertama dari Ibnu Umar. Ibnu itu artinya anak, Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, putranya Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana ia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia sampai mereka berkeyakinan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan menyaksikan dan berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini hadis kesannya serem, Bu, karena ngomongin perang. Tapi pensarah hadis ini mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sebuah peperangan kecuali atas dasar perintah Allah. Itu pun terjadinya peperangan baru ada pada masa pasca hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tinggal di Mekah, ini periodenya periode Makkiyah, Nabi masih menguatkan persoalan tauhid dulu. Bagaimana masyarakat menerima Islam, bagaimana masyarakat mengenal Allah, bagaimana masyarakat menguatkan keyakinannya dulu kepada Allah. Maka saat di Mekah, Bu, tidak ada perintah ibadah, karena ada perintah sholat baru ada ketika Nabi hijrah di Madinah. Ada perintah zakat, ada perintah puasa, itu baru ada saat Nabi hijrah ke Madinah. Alasannya apa? Pertama, karena memang masyarakat Islam kala itu belum kuat betul keyakinannya. Alasan yang kedua, jumlah kaum muslimin masih sedikit. Maka ketika sudah diperintahkan Allah untuk menguatkan akidah, sudah,
memberikan syariat sudah, maka Islam juga memberikan satu statement keras. Kalau ada orang yang tidak mau menerima Islam, apalagi mereka memerangi Islam, maka tidak ada kata lain selain berjihad fi sabilillah. Maka jihadnya artinya perang. Untungnya ibu, perintah perang, perintah jihad bukan buat ibu-ibu. Bo, yang disuruh perang angkat senjata siapa? Bapaknya bocah, suami ibu-ibu, anak laki-laki ibu yang sudah dewasa. Ibu-ibu jihadnya apa dong Ustaz? Padahal jihad katanya orang yang berperang di jalan Allah kemudian meninggal dunia, mata syahidan, dia mati dalam keadaan syahid. Buat ibu-ibu, yang pertama ridhoin kalau ada perintah jihad buat suami. Sebab biasanya pun setan itu masuknya dari orang terdekat dulu, Bu. Suami setannya istri. Ya enggak, Bu? Ngaku apa enggak? Oh kagak katanya. Istri setannya teman istri. Suami enggak mau disalahin katanya. Sama suami juga, Bu. Kadang-kadang nih suami mau jihad harta aja. Suami udah ngomong, udah niat dalam hati, insya Allah hari Jumat ini mau masukin kotak amal duit 100.000. Disiapin di kantong baju kokoh. Mau nggak mau karena baju kokoh duit cepeannya kelihatan gak, Bu? Ibu-ibu mah kreatif pokoknya. Udah tahu aja, komen tuh istrinya, Bang atau AA, itu uang 100.000 buat apaan? Ini Neng, AA mau sodakoh hari Jumat berkah, mudah-mudahan sodakoh 100.000 Allah balas dengan lipatan ganda. Apa kata istrinya? Meniloba-loba teuing, banyak-banyak amat. Kalau kata saya mah sodakoh mah yang penting ikhlas. Dikit juga kalau ikhlas mah pahalanya banyak. Daripada banyak doang kagak ikhlas, mendingan dikit Bang asal ikhlas. Kira-kira suami jadi nggak, Bu, ngasih sodakoh 100.000? Jadinya berapa? 2.000-an lecek. Setannya siapa? Aku sekarang. Setannya istri katanya. Jadi ibu kalau pengen dapat pahala jihad, kalau suami mau jihad harta, jihad jiwa sekalipun, relakan. Apalagi kalau udah disuruh perang, ya Allah berat pasti. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ngantuk. Ya Allah. Baru jam 9, Bu. Lewat dikit. Kan gak lama ngajinya, Bu ya. Ini ayat Bu ngejelasin. Ternyata ketika diwajibkan berperang, wa huwa kurhul lakum, ini gak semuanya nerima dengan baik. Karena udah pasti suruh perang mikirnya banyak.
Lah kalau laki gua perang, ntar kalau gua ditinggal jihad sampai 4 bulan, gua tidur sama siapa? Iya, kalau kemudian balik lagi hidup, kalau mati gua jadi janda. Kalau gua jadi janda, anak-anak banyak lagi, mana yang ngatu bengek, yang ngatu sakit-sakitan. Kalau janda nak jahe mah janda herang masih payu keneh. Lah kalau janda model gue laku apa kagak ini? Udah bang, jangan perang, di rumah aja. Padahal urusan mati mah bu, yang perang mati, yang kagak perang juga. Suaminya nggak ngikut jihad, saatnya mati ibu jadi janda. Suaminya nggak kemana-mana, ketiban genteng mati, tetap aja ibu juga jadi. Lah terus ngapain nggak diizinin? Walaupun saya sering kasih anekdot sama ibu-ibu, bu, kalau urusan mati kira-kira milih mana, suami duluan apa bini duluan? Bu, ini kalau mati boleh milih. Saya tanya, kira-kira mati kalau suruh boleh milih duluan, suami dulu apa istri dulu? Ya Allah, gua nggak ada yang belain ini. Katanya suami semua suruh mati duluan. Oh, ini perang di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keimanan mereka kuat, semuanya berangkat. Maka ketika Nabi perintahkan, ayo perangi orang yang gak mau menerima 2 kalimat syahadat. Maka dalam Islam ada perang itu. Jadi kalau ada yang bilang gak ada perang, salah, ada perang. Cuma memang perangnya itu harus ada komando dulu. Misalnya siapa yang mau ngasih komandonya? Ulama berembuk dulu, ini waktunya perang apa bukan? Sebab kalau salah, apa-apa disuruh perang, akhirnya nanti malah ada korban yang tidak bersalah, atau naudzubillah min dzalik, ada perang cuma gara-gara provokasi seseorang. Kan gak lucu juga, apalagi perangnya sesama muslim. Naudzubillah min dzalik, cuman gara-gara beda pilihan presiden misalnya, kita pada perang. Lah sama-sama ngaji di Al-Huda, sama-sama muslim muslimah, yang satu teriak perang Allahu Akbar, serbu, yang ngomongnya apa lagi tuh? Allahu Akbar, lah dua-duanya Allahu Akbar, perang. Ini namanya bukan mati syahid, mati sangit. Ya bu, perangnya nggak jelas, hati-hati. Ada orang yang bilang ngebom jihad, tar dulu, ngebom siapa dulu? Ini kan ngebom orang Kristen, Ustaz. Lah orang Kristen salah apa dia? Kan urusan yang nggak boleh campur-campur mah urusan akidah dan ibadah, Bu. Kalau urusan muamalah boleh apa enggak? Ibu beli minyak kelapa di Engkoh Cina, boleh apa enggak? Lah kan Cina. Ibu beli semen di Engkoh Cina, boleh apa enggak? Kan Cina. Ibu minjem duit sama orang Kristen, boleh apa enggak? Boleh. Lah kan Kristen Ustaz, yang enggak boleh mah campur-campur ibadah. Urusan muamalah kita kudu sama-sama, saling menghormati, saling menghargai. Lagi pula itu Cina, emang dia boleh milih apa jadi Cina? Kita emang ada yang bisa milih, Bu. Gak boleh orang lain, dasar Jawa lu, dasar Betawi lu, gua ngabisin tanah doang. Gua juga kalau suruh boleh milih mah
Mungkin gua pilih hidup di zaman Nabi aja udah. Ternyata gak ada seorang pun yang bisa milih lahir dari rahim siapa, ya boh. Gak ada seorang pun yang bisa milih lahir dari suku apa. Makanya gak boleh nyela-nyela orang gara-gara suku. Wah, orang Betawi gua tahu banget, tukang ngambek doang bisanya. Emang orang Jawa gak ada tukang ngambek? Wong Jawa wonten buatan. Wonten si tukang ngambek buatan. Sama. Wah, orang Sunda mah tukang ngabisin duit. Ceksah. Ayah orang Sunda jadi ayah. Orang Betawi gak ngabisin duit. Lah ada juga. Jadi semua masing-masing ada buruknya, ada jeleknya. Jangan gara-gara satu suku kita celak. Ya gue udah tahu banget suku itu orang pelit 17 setan. Semua orang ada yang pelit, ada yang baik, nggak ngarep suku. Makanya Islam ajarkan nggak ada bedanya antara orang putih sama orang hitam. Itu orang yang kulitnya hitam juga kalau boleh milih maunya kulitnya kayak apa, Bu? Ya Allah, kalau boleh milih saya pengennya kulit saya putih. Habis emang dari sononya kulit saya begini. Ngapain teman saya sama manggil, buluk lu ngaji apa kagak? Hitam ngajinya, astagfirullahaladzim. Ini kalau udah begitu, Islam akan boleh memerangi seseorang ketika menolak Islam. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, nah ini. Jadi Islam membolehkan, dalam hukum fikih juga dibolehkan, kalau ada orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah-ibadah penting lainnya, bahkan orang yang enggan membayar zakat, itu boleh diperangi, Bu. Tapi lagi-lagi yang memutuskan perang adalah pemimpin. Pernah terjadi di masa Khalifah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu ada sekelompok orang sepeninggal Nabi, mereka masih sholat, mereka masih ke masjid, tapi nggak mau bayar zakat. Mereka bilang begini, dulu lagi ada Nabi sih kita bayar zakat, karena kan itu untuk perjuangan Nabi. Sekarang Nabinya udah nggak ada, jadi kita nggak perlu zakat lagi udah. Ketika pemerintah pusat dalam hal ini Khalifah Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta zakat, mereka nolak. Bilangin sama Abu Bakar, kita nggak mau bayar zakat. Ketika dilaporkan kepada Khalifah, ya Khalifah Abi Bakrin, ini orang yang ada di sana nggak mau bayar zakat. Apa kata beliau? Siapkan pasukan, perangi mereka sampai mereka mau bayar zakat. Ketat. Padahal masih sholat, padahal masih baca 2 kalimat syahadat, tapi diputuskan mereka wajib diperangi. Siapa yang memerintahkan? Khalifah. Jadi lagi-lagi keputusan perang ada pada pemimpin. Siapa yang boleh diperangi? Orang yang menolak kewajiban. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka sudah melakukan itu semua, sudah baca 2 kalimat syahadat, sudah melakukan sholat, sudah membayar zakat, asomu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terlindungi mereka dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam. Wa isabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka ada pada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ini hebatnya Islam ini.
Ketika seseorang sudah mengakui dua kalimat syahadat, melakukan syariat Allah, maka wajib bagi saudara muslim yang lainnya menjaga kehormatannya. Gak boleh sembarangan kita gebukin orang, gak boleh ngezolimin orang, gak boleh menghancurkan harta orang lain, apalagi mereka satu akidah, sama agamanya dengan kita, Tuhannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, yang beda cuman lagi subuh doang, kita kunut dia kagak. Masih saudara bukan, Bu? Masih ketebang kunut. Dia baca syahadat, dia sholat juga sama kayak kita. Cuman kalau kita pakai kerudungnya mukanya kelihatan, kalau dia mukanya nggak kelihatan. Saudara kita bukan, Bu? Saudara juga, cuman nggak CS amat, cuman saudara juga. Kan yang aneh hari ini, Bu, cuman gara-gara beda gampang sekali mengkafirkan orang. Naudzubillah min dzalik. Ini hari ini aja rame terus, Bu. Setiap bulan Maulid itu rame. Orang yang bikin Maulid karena nggak ada perintahnya dari Nabi, maka namanya bid'ah. Setiap bid'ah sesat, yang sesat neraka. Jadi kita yang pada Maulid kata dia apa, Bu? Neraka. Nabi gak pernah ngajarin kalau duduk di majlis ilmu gurunya laki-laki. Siapa orang yang ngaji, yang ngajar laki-laki, berarti ngajinya bid'ah. Setiap bid'ah sesat, yang sesat neraka. Jadi kita semua yang ngaji, lu doang dong yang sorga. Hati-hati, jangan gampang menuduh saudara kita kafir. Jangan gampang menuduh saudara kita sesat, apalagi cuma perbedaan yang sifatnya furu'. Kalau saya gampang, Bu, kalau diajarin atau ada yang ngomongin ustadz laki-laki ngajarin ibu-ibu, saya jawab yang haram itu kalau ngajinya gurunya laki sendiri, muridnya perempuan sendiri, janda punya anak atuh. Gurunya ustadz udah dewasa, muridnya atuh perempuan, janda punya anak atuh, itu haram. Lah ini mengaji di Al-Huda, gurunya bener laki-laki atuh, muridnya ya Allah, ada yang janda udah 15 tahun ya, Bu. Emang ada yang 16 tahun yang ngaji? Ada yang ngaji rata-rata udah punya cucu minimal 2. Lagian emang saya ngajarnya ngiatin atuh doang? Enggak. Terkesono. Jangan-jangan saya ketemu ibu-ibu di jalan juga saya nggak tahu ibu jamaah Al-Huda. Kalau ibu kali kenal, wah ini gurunya ngono. Ada fotonya misalnya, waduh ada dia loh, asal wajar. Kalau gurunya laki-laki nggak tahu. Jadi kalau saya tanya, ini kalau dianggap haram, haramin ngendi le? Lah haram di mana? Ada lagi yang ngomong nggak boleh nyebut nama Nabi pakai Sayyidina. Emang apa sih nggak boleh pakai Sayyidina, Bu? Kata dia nggak ada di zaman Nabi, katanya Nabi dipanggil Sayyidina. Kita makan biasa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan pantas, Bu, ya, Bu. Saya tanya ibu-ibu, kalau mau ada pertanyaan ngaji, manggil saya Mulyadi aja boleh apa enggak? Boleh apa enggak?
Boleh. Kan misalnya saya ngomong, Bu, siapa yang mau nanya? Mulyadi, gue nanya dong. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau pertanyaannya fikih, boleh. Siapa yang ngelarang? Cuman kata ibu ustazah, ini murid brengsek amat ya, songong amat ya, maka dia tambah itu ustaz, walaupun kadang-kadang salah manggilnya bukan ustaz, ustaz. Untung bukan ujungnya doang, tat gunanya tat. Makanya kalau ada yang ngelarang manggil Sayyidina, Bu, kalau dia ustad, besok kalau dia ada lagi kajian, ibu tanya, panggil namanya aja. Kira-kira dia marah apa enggak? Ternyata dia nggak bakal terima juga, Bu. Lah panggil saya ustad lah. Lu bukan nabi, bukan apa, dipanggil namanya, lu tersinggung. Ini kan saya panggil Ustadz sebagai bentuk penghormatan saya kepada antum. Bagaimana tidak dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau kita sebut nama Nabi Sayyidina Muhammad, tambahin doa di ujungnya Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang boleh diperangin, Bu, kalau udah ada perintah dari ulama, dari imam, ketika mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang syariat. Kalau cuma perbedaan furu', biarin aja, gak boleh diperangin. Jangan habis dari sini pokoknya besok ibu-ibu yang kagak mulit kita serbu. Itu ada hadisnya, salah, Bu. Kalau cuma beda furu' gak apa-apa, biarin aja. Yang penting tetap saling menghormati, saling menghargai, gemaripah, repeh, rapi, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Ngerti apa kagak? Sama, gue juga gak ngerti. Udah pokoknya itu aja udah dah. Udah, Bu ya, kita udah baca hadisnya, mudah-mudahan dapat dipahami dan insya Allah bermanfaat. Sekarang masih ada waktu beberapa menit ke depan. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Manggil Mulyadi aja boleh kok. Ya, ada yang mau nanya, Bu? Udah beresin tas aja ini. Ya, silakan. Baik, kalau sudah tidak ada, mudah-mudahan kajian kita di kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.